Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Trismianto, tutorial algoritma pemrograman menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke teman-teman, kita lanjutkan tutorial kita. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang form ya, form, text box ya, kemudian command button ya, mengirim data ya, tidak manual seperti tutorial sebelumnya. Oke, seperti biasa sum sudah diaktifkan ya teman-teman. Oke, kita tutup. Oke, pada pertemuan terakhir sebelumnya kita sudah membahas kondisi ya, kondisi di PHP itu menggunakan if ya, if dalam kurung kondisinya apa, kemudian statementnya apa di dalam antara tanda kurung kurawal ya. Ini masih manual ya. Misalnya kalau kita masukkan bilangan sama dengan 0 ya, maka nanti yang muncul adalah ini harusnya ya, 0 adalah bilangan 0 ya. Kalau kita masukkan nilai 10 misalnya ya, maka nanti ketika di running nanti pasti hasilnya ini ya, 10 adalah bilangan positif. Karena apa? Karena bilangan lebih besar dari 0 ya, 10 lebih besar dari 0. Kalau kita masukkan min 100 ya, maka ketika di run script ini nanti pasti hasilnya ini, bilangan adalah bilangan negatif ya. Kenapa? Min 10 itu lebih kecil dari 0 ya. Ini pertemuan terakhir kita ya tentang kondisi. Nah, kalau model seperti ini kan masih manual ya. Masih manual, di angkanya tidak bisa berubah secara otomatis ya, dirubah melalui script ya. Nah, kita akan melajari tentang text box ya, form ya, untuk menginput data ya, menginput data. Oke, kita sekarang sampai ke latihan 8 ya, latihan 8. Seperti biasa kita buka new file ya, new file, latih 08.php ya. Nah ini ya, nanti teman-teman silakan nanti di post videonya, kemudian nanti ditulis ulang skripnya ya. Oke, saya ingin menjelaskan ya, ini tentang text box ya, text box. Coba kalau kita jalankan dulu ya, kita jalankan dulu, save. Kita buka browser ya, ini localhost ya, latih 08 ya, localhost algoritma latih 08.php, enter. Nah, ini hasilnya ya, persegi panjang. Nah, ini nanti kan kita input, bisa kita input angkanya berapa saja bisa ya. Ya, misalnya 120 lebarnya misalnya 60 ya, kemudian hitung. Nah, kalau ini belum, kalau di klik hitung belum ada programnya karena memang belum selesai ya. Nah, kalau ini kan datanya bisa kita ganti-ganti ya, tidak manual ya. Nah, 75 panjang persegi, lebarnya misalnya 50. Nanti kita tinggal klik hitung, nanti akan muncul luas persegi sama keliling persegi ya. Nah, ini kita akan bahas tentang ini hari ini ya, tentang penggunaan form, kemudian ini text box ya kan, text box, kemudian ini hitung, ini adalah command button ya, namanya command button ya, text box, command button, dan form. Nah, oke, kembali ke script ya. Ya, ini nanti teman-teman pause kemudian ketik ulang scriptnya ya.
Oke, pertama ini adalah teks dari HTML ya. Ini HTML ya, bahasa HTML ya. Nah, nanti hitung-hitungannya, prosesnya kita menggunakan bahasa PHP ya. Karena HTML itu hanya tidak dinamis ya, statis, dia tidak bisa untuk pemrograman ya. Jadi hanya untuk alat bantu kita untuk input data ya. Bikin ininya lewat tag HTML, kemudian prosesnya nanti di program PHP. Oke, lihat kata pertama adalah form ya, form. Ini form ya, coba saya besarkan ya, form ya, tag form, kemudian ditutup nanti tag /form ya. Label ini untuk menulis membuat tulisan ya, label panjang persegi ya, dimulai tag label ditutup sama /label ya. Kemudian input type sama dengan teks, ini berarti text box ya, text box ya. Ini kalau dilihat nih text box nih ya. Input type sama dengan teks, ini text box nanti hasilnya. Persegi panjang tadi ini label ya. Text box ini input teks ya. Input type sama dengan teks, ini adalah text box. Kemudian teman-teman perhatikan, yang perlu jadi perhatian adalah name-nya nih, name sama dengan panjang ya. Name ini tidak sembarangan ya. Name ini nanti adalah variabel ya. Jadi berlaku aturan penulisan variabel dimulai huruf ya, kombinasi huruf, angka dan underscore ya. Jadi tidak boleh nulis panjang name-nya, misalnya gini panjang pakai add gini, nggak boleh ya. Ya karena ini berlaku penamaan variabel. Jadi name ini nanti jadi sebagai variabel pengenalnya ya. Jadi harus mengikuti aturan penamaan variabel ya. Panjang ya. BR seperti biasa pindah baris ya. Label lagi nih untuk menampilkan tulisan, terus input type sama dengan teks ya. Terus name-nya jangan diperhatikan, name ya. Name lebar, harus mengikuti aturan penamaan variabel ya. Nah, ini input type sama dengan submit, ini berarti common button ya, common button. Ya, kalau teman-teman lihat ini hasilnya ini common button ya. Hitung ini common button input type sama dengan submit ya. Ya, nanti di pause, kemudian teman-teman ketik ulang lagi ya. Name-nya hitung. Ini kebetulan hitung saya pakai huruf besar semua ya. Value-nya juga hitung. Value ini untuk menampilkan tampilan ya. Value itu menampilkan tampilan ya. Ini value hitung, jadi tampil tulisan di common button adalah hitung, itu pakai value ya, pakai value ya. Gitu ya teman-teman ya. Ini nanti bisa diketik ulang ya. Sekali lagi label untuk menampilkan tulisan, input type sama dengan teks, itu text box-nya ya. Yang harus diperhatikan name-nya ini ya, ini variabel ya, variabel ya. Label ini untuk menampilkan tulisan, kemudian input type sama dengan teks, sekali lagi adalah text box nanti hasilnya ya. Name-nya juga ya, yang jadi perhatian adalah name ya, harus sesuai dengan aturan variabel ya, penamaan variabel. Kalau input type sama dengan submit itu common button ya. Name-nya ya, kemudian value-nya, value itu untuk tampilannya di common button. Jadi nanti common button-nya tulisannya hitung dengan huruf besar semua. Oke, gitu ya. Nah, kita ingin membuat ya
kita ingin membuat nanti ketika kita klik hitung, ya nanti muncul tulisan apa? Luas persegi sama lebar persegi. Kalau ini belum ada ya, karena programnya memang belum selesai ya. Ya, hitung ya belum ada ya. Oke. Nah, kembali ya, kita kecilkan dikit skripnya. Ya. Oke. Berarti di bawah kita mulai program PHP seperti biasa, dimulai dengan ya PHP ya, ya diakhiri dengan ya ini sekali lagi tag HTML ya, tag HTML, kemudian ini kita buat programnya di PHP ya. Oke, selanjutnya apa tanda bahwa kita sudah mengirim data? Ya berarti ketika hitung ini command button itu diklik ya, ya berarti ada kondisi if, if ya kan, if. Jadi ketika nanti ya command buttonnya ini diklik ya, hitung klik ya, nah ini baru programnya dijalankan menghitung luas sama keliling ya. Ya. Jadi if ya, jika command button diklik, yaitu if, fungsinya namanya $post. Ya. If is set ya, is set $post ya. Namanya apa ini? Name-nya hitungnya huruf besar semua ya kan? Hitung. Ya. Nah, ini ya. Jika submit command button diklik, jadi if is set $post $_post, ini nulisnya harus huruf besar semua ya. Ya, diingat ya. Kemudian hitung, kalau ini salah ya, name-nya kan hitungnya huruf besar, kalau ini berarti salah ini. Harusnya hitungnya pakai huruf besar. Ya. Ya, if is set $_post hitung ya, maka apa? Nah, kita mengerjakan di sini ya. Ya, berarti ketika submit-nya itu diklik ya, command button diklik, berarti if is set ya kan, $_post hitung ya. Kita lihat sekali lagi $_post-nya huruf besar, diingat ya, huruf besar semua. Berarti bagian input ya, bagian input kita kasih remark in bagian input ya. Berarti kita mengambil nilai dari text box ya, mengambil nilai dari text box. Kita kasih nama sama aja, panjang sama dengan $post. Nah, ini enaknya Visual Code ya. Nah. Kemudian panjang. Jangan lupa titik koma. Jadi kita mengambil nilai text box, kita simpan dalam variabel panjang ya. Kemudian lebar ya, sama dengan ya, terus namanya lebar ya, name-nya lebar ya. Jadi nilai text box ya, text box dari disimpan dengan menggunakan $_post ya, panjang ini ya, kemudian lebar kita simpan di dalam variabel panjang dan lebar ya.
Ini bagian input, kita ambil nilainya ya. Kemudian bagian proses ya sekarang ya, berarti menghitung luas ya. Ya, berarti dolar luas sama dengan apa? Panjang kali lebar, ya kan? Panjang kali lebar. Oh, lebar. Ya kan? Itu koma, ya. Terus kelilingnya, ya berarti, ya. Seharusnya tidak harus sama, tidak apa-apa ya. Ini biar enak ngelihatnya aja ya. Tidak harus apa ininya posisinya sama begini, enggak. Tidak harus ya. Ini kebiasaan saya saja nih, biar kelihatan rapi ya. Kelihatan rapi. Tidak ada harus. Jadi di sini juga nggak apa-apa, benar nggak salah ya. Ya, ini hanya untuk tampilan saja biar lebih enak melihatnya. Berarti dolar keliling adalah apa? 2 kali panjang ya kan? 2 kali panjang ya kan? Ditambah ya 2 kali lebar. Nah, ya kan? Kelilingnya begini kan? Ini bagian proses ya. Kemudian sekarang apa namanya? Bagian outputnya berarti kan ya, berarti kita mencetak ya eho ya, panjang persegi misalnya adalah dolar panjang ya, titik koma ya kan? Atau BR ya, di apa kasih pindah baris ya kan, eho ya. Lebar persegi adalah lebar ya, kita ada kasih BR pindah baris ya. Ya, panjang persegi adalah berapa ya kan, lebar persegi adalah berapa, kemudian tampil eho ya. Maka luas ya, ini kalimatnya terserah apa teman-teman aja ya, ini ya tidak harus sama dengan yang saya ketik ini ya, luas ya kan. Jangan lupa titik koma ya kan, maka luas persegi adalah ya, terakhir kelilingnya dolar keliling ya, terakhir tidak usah kasih BR. Nah gini ya ya ya, if instead dollar underscore post, sekali lagi dollar underscore post harus huruf besar ya. Jika ini maksudnya jika command button apa hitung itu diklik ya kan, maka apa hitung kita lakukan proses ya ya, kita lakukan proses penghitungan bagian input, berarti nilai text box panjang kita simpan di variabel panjang, nilai text box lebar ya kita simpan di variabel lebar. Ini bagian input ya. Kemudian bagian prosesnya ada menghitung luas, luas adalah panjang kali lebar ya kan, keliling sama dengan
2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, ya kan? Kemudian bagian output, ya. Itu ya. Kita simpan, Ctrl S, ya. Kita coba ya teman-teman ya, apakah jalan programnya, skripnya, ya. Ya, ini kita refresh, ya. Nah, belum terjadi apa-apa karena memang klik hitungnya tidak kita klik, ya kan. Panjang persegi misalnya 100, ya, lebarnya 50, ya kan, ya. Kemudian kita klik, nah muncul kan panjang persegi 100, lebar persegi adalah 50, maka luas persegi adalah 5000, kelilingnya adalah 300, ya kan, ya. Panjang persegi misalnya 60, ya, lebar perseginya misalnya 40, ya kan. Klik hitung, ya. Nah, panjang persegi adalah 60, lebar persegi adalah 40, maka luas persegi 2400, kelilingnya adalah 200, ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Ya, ini skripnya sekali lagi. Ini adalah tag dari HTML, ya. Tag dari HTML, ya. Silakan nanti di post kemudian diketik ulang, ya. Nah, kemudian prosesnya adalah kita menggunakan bahasa PHP, ya. Maka dimulai dengan biasa ya, mulai program PHP ini, ya. Ya. Terus untuk mengetahui apakah command buttonnya sudah diklik, yang berarti pakai ini, ada kondisi if is set $_post, ya. Itu harus tulisnya harus besar ya, $_post. Kemudian hitung, command buttonnya name-nya kan hitung nih, hitungnya huruf besar, maka di sini tulisnya juga hitungnya huruf besar, ya. Maksudnya jika command button ini diklik, ya kan, maka kerjakan prosesnya, ya kan, bagian input, ya kan, ini proses dan ini output, ya teman-teman ya. Silakan dicoba ya nanti, ya, di pause videonya, di pause kemudian diketik ulang, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jangan lupa videonya di subscribe dan di like ya. Atau kalau perlu dikirim ke teman-teman yang lain ya, biar bisa lebih bermanfaat ya bagi banyak orang ya. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.